Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, alladzi ja'ala al-laila wan-nahar wa ja'ala asy-syamsa wal-qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita sampai detik ini dan masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita. Kita masuk kepada hikmah yang ke-37. Al-hikmatus sabi'atu was-salasun. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Adapun hikmah yang ke-37 telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari, telah ada Allah dan tiada sesuatu besertanya, dan kini adalah tetap sebagaimana dulu adanya. Inilah dia kira-kira terjemahan daripada hikmah yang ke-37 ini. Maksudnya, hikmah yang ke-37 ini kembali menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah, bahwa Allah Ta'ala itu adalah qadim. Tidak ada permulaan, dan juga Allah Ta'ala itu tidak ada akhir. Maknanya berbeda dengan kita yang hadir ini. Kalau kita yang hadir ini adalah ada setelah tiada. Bila kita tengok kitab-kitab tauhid, setiap sesuatu apapun dianya yang ada sesudah tiada, maka dikatakanlah dia baharu. Bila kita lebih perbesar lagi, alam yang dalam bahasa tauhidnya, alam ialah ma siwallah, sesuatu apapun itu selain Allah namanya alam dalam tauhid.
alam semesta ini ada sesudah tiada. Maknanya dulu tak ada, lalu kemudian ada, maka dikatakanlah dengan baharu. Lalu sesudah Allah menciptakan alam semesta ini, lalu kemudian nantinya alam ini pula akan dibuat Allah Ta'ala berubah. Inilah artinya salah satu di antara ciri atau tanda alamat yang baharu ada sesudah tiada. Itu ciri-cirinya. Sayati bayanuha mufassalatan fi hikmatin mi'ata as-saminata wassalasun. Selagi akan datang keterangan yang terperinci dalam bab ini pada hikmah yang ke-138. Ini hikmah 37 ini hanya singkat saja diuraikannya karena akan dibahas pada hikmah yang ke-138 secara panjang lebar. Maka dimasukkannya, diselesaikannya, dicukupkannya sampai di situ dan masuk kita kepada hikmah yang ke-38. Hikmah yang ke-38, la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. Jangan melampaui niat yang kamu ingin kepada selain Allah, maka Allah yang Maha Karim tidak melampaui kepada angan-angan. Ini kira-kira terjemahannya. Maksudnya la tatawajjah litahsila hawaijika dunyawiyan au ukhrawiyan zahiran au batinan illa minal karimi. Bapak Ibu, di hikmah yang ke-38 ini maksudnya jangan engkau mengadu, jangan engkau pergi untuk memperoleh, untuk meraih keinginan dan cita-citamu, baik itu keinginan dunia, seperti misalnya keinginan dunia apa? Usaha ingin sukses, rezeki ingin lancar, badan ingin sehat, karir ingin tambah tinggi, itu duniawi. Wa ukhrawi, kita ingin diselamatkan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Contohnya kita selamat di alam kubur, dari alam kubur ke tempat berbangkit nantinya kita pun selamat juga. Nah tuan-tuan, kalau dipikir-pikir kadang-kadang mengerikan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan, manusia kalau sudah dibangkitkan dari dalam kubur itu dibagi tiga. Entah yang mana kita yang tiga ini. Apa kata beliau? Manusia kalau sudah dibangkitkan nantinya dalam kubur sesuai dengan arahan daripada malaikat Israfil, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, seluruh manusia akan bangkit dari dalam kuburnya, lalu kemudian akan dihalau ke padang mahsyar. Dalam keadaan seperti ini, begitu manusia dibangkitkan, dihalaulah ke padang mahsyar semua, dari Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir hidup di dunia ini. Entah berapa banyak, kita pun tak tahu. Lalu kemudian manusia ini dibagi menjadi tiga bahagi. Apa itu? Yang pertama, ada manusia yang memang golongan yang paling nikmat, golongan yang paling enak. Kenapa? Dari tempat mereka dibangkitkan menuju padang mahsyar, diberikan Allah fasilitas. Apa itu fasilitasnya? Kendaraan. Entah Innova atau Avanza, apa lagi, atau
macam-macam lah. Itu bentuk fasilitasnya. Sesuai dengan keadaan amal ibadah orang itulah macam mana fasilitas yang dia terima. Kalau golongannya golongan berapa yang mendapatkan mobil dinas? Golongan berapa itu, Pak? Eselon 3. Nah, fasilitasnya kan lain. Sesuai dengan golongan masing-masing. Fasilitas yang diterima oleh golongan yang pertama ini pun macam-macam juga. Ada yang memang misalnya kalau kita umpamakan dengan kehidupan kita di dunia ini, lalu diberikanlah kepada dia fasilitasnya memang mobil yang termahal lah. Ada yang mobil sedang-sedang, ada yang mobilnya mobil macam oplet, lumayan lah ya. Ada yang naik motor, ada yang naik sepeda angin, sesuai dengan tingkatan orang itu bila kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ini golongan yang paling enak. Dari tempat mereka dibangkitkan sampai menuju ke padang mahsyar. Saya tengok ada sebuah kitab yang membicarakan lamanya manusia di perjalanan dari tempat dia dikuburkan, dibangkitkan sampai ke padang mahsyar. Kalau saya tak silap ada yang menulis seorang ulama 3000 tahun. 3000 tahun. Tapi kalau orang ini punya fasilitas, apalah susahnya? Satu. Yang kedua, ada pula manusia yang ketika dibangkitkan dari kuburnya kemudian ikut dia dihalau ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Kalau kita bayangkan 3000 tahun berjalan kaki, tuan-tuan, agak-agaknya macam manalah jadinya kaki kita ini. Macam manalah kita. Jangankan 3000 tahun, setengah hari pun kita, jangankan setengah hari, 2 jam pun kita berjalan, kita sudah merasa kecapean dan kelelahan, apalagi nantinya 3000 tahun dari tempat kita dibangkitkan sampai ke padang mahsyar. Yang ketiga, lumayan lagi, jalan kaki lagi. Tapi ada yang ketiga, golongan yang memang ketika mereka dibangkitkan dari dalam kubur lalu disuruh berangkat dihalau ke padang mahsyar dalam keadaan mengerikan. Macam mana mengerikan? Merangkak. Kalau orang masih berjalan masih lumayan, lagi ini merangkak. Merangkak 3000 tahun. Na'udzubillah. Siapa golongan yang pertama ini? Yang diberikan fasilitas oleh Allah Ta'ala. Ternyata inilah orang-orang yang telah sampai derajatnya kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang ketika Allah perintahkan mereka bersegera untuk mengerjakannya, orang-orang yang ketika Allah larang mereka menjauhinya. Orang-orang yang seperti ini diberikan fasilitas kepada mereka nantinya di akhirat. Orang yang berjalan kaki yang nomor 2 tadi, itulah orang-orang mukmin, orang-orang Islam, tapi banyak maksiat, dosanya banyak. Dia percaya kalau Allah itu Tuhan, tapi sholat tidak, puasa pun tidak, bayar zakat pun tidak, dedekutnya tak tanggung-tanggung. Nah, orang seperti ini, mohon maaf diceritakan di situ apa? Akan berjalan kaki dari tempat dia dibangkitkan sampai nantinya ke padang mahsyar. Na'udzubillah. Yang ketiga itu yang berjalan yang berangkat dari tempat dia dibangkitkan sampai ke padang mahsyar dalam keadaan merangkak, inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk hajat ukhrawi. Hajat kita di akhirat kepada Allah Ta'ala, kita ingin diselamatkan nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hajat kita. Jadi
di hikmah yang ke-38 ini, apabila jangan engkau mengadu untuk meraih cita-citamu, untuk mendapatkan keinginanmu dunia dan akhirat, kecuali mengadu kepada Al-Karim. Al-Karim yang maha mulia, yang maha pemurah. Wa innamal karimu subhanahu wa ta'ala, hanya saja yang maha mulia, yang maha pemurah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Hajat kita ni banyak. Ada hajat dunia, tak terbilang lagi banyaknya. Ada hajat akhirat, tak terbilang lagi banyaknya. Tapi nasihat daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, janganlah tumpukan, janganlah mengadu kepada selain Allah, tapi mengadulah kepada yang maha karim. Siapa yang maha karim? Itulah Allah Ta'ala. Jadi di hikmah yang ke-38 ini, beliau ingin menanamkan kepada kita salah satu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah Al-Karim. Karim, yang maha mulia. Tapi ternyata bila dikaji Bapak Ibu, Al-Karim ini maknanya banyak. Tidak seperti yang kita tengok di sampul Al-Quran, Al-Karim, Maha Mulia. Tidak, bukan hanya itu. Mari kita perdalam ilmu kita, mari kita kaji lebih halus makna atau arti daripada Al-Karim, supaya kita lebih supaya lebih mengutamakan hajat kita, mengadukannya kepada Allah Ta'ala. Makna Al-Karim ini ada 8 makna Al-Karim. Satu di antara Asmaul Husna Al-Karim, maknanya ada 8. Yang pertama, Al-Karim itu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah. Maha pemurah, itu makna karim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi tanpa diminta. Itu makna Al-Karim juga. Memberi tanpa diminta. Apa contohnya yang Allah beri kepada kita tanpa kita minta? Apa contohnya? Oksigen, panca indera, iya, termasuk juga. Memberi kepada kita tanpa diminta, contohnya adalah bentuk tubuh. Salah satu makna Al-Karim memberi tanpa diminta. Jujur Bapak Ibu, barangkali kita tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala supaya bentuk tubuh kita ini seperti ini. Lupa kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, buat kepala kat atas, kaki di bawah, perut di tengah, kaki satu di kanan, satu di kiri, telinga satu di kanan, satu di kiri, mata di atas lah, di bawah mata hidung, di bawah hidung mulut. Ini namanya apa? Memberi tanpa diminta. Satu-satunya zat yang seperti ini hanya Allah Ta'ala. Memberi tanpa diminta. Itu contohnya tadi apa? Bentuk tubuh kita. Tidak pernah kita minta seperti ini, tapi Allah memberikannya kepada kita yang memanglah lebih baik. Itu yang kedua. Oleh sebab itu tuan-tuan, maknailah zikir kita
Apabila kita berzikir supaya lebih mantap, supaya lebih mahal harganya, isi zikir kita, terutama zikir alhamdulillah itu dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan bentuk tubuh yang diberikannya kepada kita. Salah satunya contohnya ketika kita berzikir mengucapkan tahmid alhamdulillah, isilah dia, alhamdulillah ya Allah kau berikan saya dua mata, alhamdulillah dalam hati, alhamdulillah ya Allah kau berikan saya dua telinga, alhamdulillah kau berikan saya lidah, alhamdulillah kau berikan saya tangan, alhamdulillah satu tangan 5 jari, alhamdulillah kau berikan saya perut, alhamdulillah kau berikan saya. Kita kaji, kita rinci satu persatu. Yang demikian seperti ini membuat zikir kita lebih mahal harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, memberi tanpa diminta. Yang ketiga, makna Al-Karim yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberi sebelum diminta. Memberi sebelum diminta. Barangkali kita pernah merasa itu. Kita tak minta tapi Allah kasih. Itu karena kita tak fikir-fikir itu. Kita tak ingat-ingat. Allah memberikan kepada kita padahal kita tak meminta. Kadang-kadang satu jabatan kita tak menginginkannya tapi Allah kasih kepada kita. Kadang-kadang satu harta, bentuk harta kita tak menginginkannya, belum ada niat, belum kesampaian niat kita, dan memang agak-agaknya belum mampu kita untuk memilikinya, tapi Allah kasih padahal belum kita meminta. Saya agak-agaknya mau minta mobil lah kepada Allah Ta'ala. Tak ada terpikir, tapi datanglah rezeki yang menjadi modal untuk memberikan kita, untuk membeli mobil, untuk membeli rumah, atau membeli harta-harta yang lainnya. Itu namanya apa? Allah Al-Karim, memberi sebelum diminta. Yang keempat, makna Al-Karim itu memberi, Allah Subhanahu wa taala memberi apabila diminta. Ini yang biasalah, memberi apabila diminta. Setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang kadang-kadang permintaan kita cepat, ada yang kadang-kadang permintaan kita lambat. Itu namanya memberi. Allah Subhanahu wa taala memberi apabila diminta. 4. Yang kelima, makna Al-Karim yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberi bukan karena permintaan, baru sekedar harapan. Contoh, mudah-mudahan tahun depan saya berjumpa kembali dengan Ramadan. Itu kan harapan. Padahal kadang-kadang tak diminta. Mudah-mudahan tahun depan bisalah rumah itu selesai. Itu harapan. Mudah-mudahan tahun depan bisalah anak-anak selesai sekolah. Harapan. Baru harapan dalam hati kita, tapi Allah dah kasih. Ya Allah, memang betul-betul mulia Allah Ta'ala itu. Baru sekedar harapan. 5. Nomor 6. Makna Al-Karim yang nomor 6 adalah Allah Subhanahu wa taala memberi lebih baik daripada yang diminta. Itu pula. Mohon maaf, agak lucu cuman kenyataan. Saya dulu pernah meminta kepada Allah Ta'ala sebelum menikah. Ya Allah, berikan jodoh kepada saya, agak-agak putihlah sikit dari saya. Itu lucu kan? Itulah kira-kira permintaan saya. Itu permintaan apa namanya, doa-doa yang agak-agak lucu. Tapi ternyata memang apa?
Kita minta yang agak lebih sedikit dari kita, Allah kasih banyak. Contoh itu. Atau kadang-kadang kita meminta rezeki, ya Allah, buatlah gaji saya 2 juta 1 bulan. Allah jadikan 3 juta. Tengok. Ini maknanya apa? Allah memberi lebih baik daripada yang kita minta. Banyak dalam kehidupan kita jumpai, cuman kadang-kadang kita kurang memaknai. Itu saja masalahnya. Allah memberi lebih baik daripada yang kita minta. Sungguh sangat banyak dalam kehidupan kita ini. Contoh, ya Allah, rumah 6 kali berapa? 6 kali 10 pun dah cukup lah ya Allah. Allah kasih pula 9 kali 15. Apa artinya itu? Allah memberi lebih baik daripada yang kita minta.